Bapa yang baik, sungguh tidak terukur kasih-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib selalu mengingatkan kami betapa besar cinta-Mu buat kami secara pribadi. Keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami tidak akan pernah kami sia-siakan. Biarlah kami memberikan hidup kami hanya untuk Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau dengan segenap hati kami. Mari Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Allah bekerja menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
tercurah di atas Kalvari. Dia yang layak, Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu menghidupkan. Kami perlu Kau ya Tuhan, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati karya-Mu Tuhan, kami menikmati Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya, tak terukur. Besar kasih-Mu buat kami. Engkau memilih kami ya Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin, amin. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dia kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Terima kasih Tuhan, menebus dosa kami. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau
Amin. Dia mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Sungguh hidup kita telah ditebus. Mari gunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita adalah umat pemenang sebab Allah sendiri yang memberikan hidupnya untuk kita menebus dosa-dosa kita. Mari berikan hidupmu untuk Tuhan. Terima kuasa yang dari tempat maha tinggi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami baik kudusmu
mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, amin. Terima kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian padamu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin, amin, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Kita umat yang berkemenangan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sebab cintanya besar dalam hidup kita. Mari kita terus mengejar Tuhan sampai akhir hidup kita. Dalam keadaan apapun, biarlah cinta kita tetap teruji di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah,
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini janji kami Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berikan hidup ini hanya untuk Tuhan. Cinta ini hanya untuk Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ini cinta kami. Kami beri hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut cinta-Mu dengan lebih mengasihi Engkau Tuhan.
ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami mau iring Engkau sepanjang hidup kami sampai Engkau memanggil kami. Sebab Engkau terlebih dahulu mencintai kami, memberi kesempatan yang baru untuk terus hidup lebih berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu Tuhan, biarlah perjalanan iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh karya-Mu besar dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau. Kami mau memberikan hidup ini hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan. Ya Raja segala Raja, Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini 2 Juli 2023. Mengapa harus perjamuan kudus? Kenapa harus perjamuan kudus? Maksudnya, mengapa orang percaya harus ikut perjamuan kudus? Kankah orang berkata, yang penting kan ke gereja, yang penting kan setia, yang penting kan melakukan firman. Nah, pertanyaan ini sering dilontarkan, mungkin oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, karena keterbatasan mereka tentang arti yang sebenarnya tentang perjamuan kudus. Nah, mari kita baca apa yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 berkata demikian. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini, artinya perbuatlah perjamuan kudus, lakukan perjamuan kudus, makanlah perjamuan kudus. Jadi jelas perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, bukan tata cara gereja, bukan kemauan pendeta, bukan liturgi gereja, tapi benar-benar adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu setiap orang percaya, karena itu setiap orang Kristen, setiap kita yang percaya Yesus harus ikut makan perjamuan kudus. Amin. Harus ikut makan perjamuan kudus. Kenapa? Yang pertama tadi kita mendengar karena perintah Tuhan. Nah, kalau kita berkata kita ikut Tuhan, maka kita harus mengikuti perintahnya Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus taat perintahnya Tuhan. Itu juga disebut melakukan firman. Ada orang yang berkata, yang penting kan ke gereja. Jadi mereka tidak hadir dan tidak makan perjamuan kudus. Karena keterbatasan pengertian mereka, karena ketidaktahuan mereka. Nah, sekarang pagi hari kita melihat yang pertama adalah perintah Tuhan. Yang kedua itu mengakui kematian Tuhan. Jadi orang yang makan perjamuan kudus, dia sedang mengatakan aku akui kematian Tuhan bagi dosa-dosaku. Jadi karena Tuhan sendiri kan bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan yang mana? Peringatan apa yang Yesus lakukan? Waktu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi orang yang melakukan perjamuan kudus itu makin dibawa kepada keyakinan, sekali lagi,
Orang yang melakukan perjamuan kudus itu makin dibawa kepada keyakinan bahwa Yesus telah mati bagi dosanya. Betapa pentingnya kita melakukan perjamuan kudus ya. Karena itu merupakan keharusan umat Kristen, keharusan orang percaya melakukan perjamuan kudus. Dengan melakukan perjamuan kudus, kita dibawa kepada iman yang benar. Iman yang benar. Kenapa ada banyak orang yang bimbang? Kenapa banyak orang yang bisa dibimbangkan? Karena mereka tidak mengerti tentang perintah Tuhan. Jadi kita sedang dibawa kepada kebenaran. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang dikuatkan iman kita, bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diyakinkan kematian Kristus bagi dosa kita dibawa ke jalan yang benar, iman kita dikuatkan dan diteguhkan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Keselamatan hanya ada di dalam dia. Kita baca Matius 26 ayat 26 sampai 28 berkata begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkanlah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Tuhan bilang, menjadi peringatan akan daku. Peringatan yang mana? Salib Kristus. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, yang inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, waktu dia disalibkan, maka kita melihat darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya dia berkata, minumlah darahku dan makanlah tubuhku. Jadi perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Tuhan. Betapa pentingnya perjamuan kudus. Betapa sakralnya dalam arti kata tubuh dan darah Tuhan. Jadi bukan lambang tubuh dan darah Tuhan, bukan lambangnya tubuh dan darah Tuhan. Meskipun yang kita pegang adalah roti dan anggur. Waktu Yesus memecah-mecahkan roti, dia berkata, inilah tubuhku. Waktu dia memberikan anggur, dia berkata, inilah darahku. Waktu Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Makanlah, inilah tubuh. Jadi bukan lambang. Waktu Yesus berkata, inilah darahku, dia mengambil cawan. Waktu kita makan dan minum roti dan anggur, maka batiniah kita, mata batiniah kita bukan tertuju kepada roti dan anggur, tetapi tertuju kepada tubuh dan darah Kristus. Tertuju waktu dia tergantung di kayu salib untuk keselamatanmu dan keselamatanku, untuk keselamatan kita. Jadi saudara dan saya, waktu engkau mengangkat roti, engkau melihat tubuh Tuhan yang tergantung. Waktu engkau minum darah Tuhan yang mengampuni dosamu. Jadi betapa kudusnya perjamuan kudus. Orang yang mengerti dia akan hadir, dia akan ikut perjamuan kudus. Tidak acuh tak acuh, akan hormat benar akan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Kita harus menghargai tubuh dan darah Tuhan. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi waktu seseorang dikatakan dengan cara yang tidak layak. Apa maksudnya? Dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Kita tahu roti dan cawan atau roti dan anggur ini bicara tubuh dan darah Tuhan. Maksudnya orang yang tidak menghargai korban Kristus di kayu salib. Orang yang tidak percaya salib Kristus menjadi pengampun dosanya, maka dia tidak layak. Artinya orang yang tidak percaya Kristus tidak layak minum perjamuan kudus. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jelas. Firman Tuhan berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ayat selanjutnya berkata, siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Jadi kita melihat betapa pentingnya perjamuan kudus mengingatkan kembali korban Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi hanya orang yang percaya Kristus yang disebut layak makan perjamuan kudus. Orang yang mengimani, orang yang percaya Yesus mati bagi dosanya, dia layak masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus sekali lagi adalah perintah Tuhan, perkataan Tuhan sendiri. Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada kalimat yang mengatakan inilah tubuhku. Yesus berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi orang yang menolak perjamuan kudus, mereka percaya acuh tak acuh dengan perjamuan kudus, mereka tidak menerima tubuh Tuhan. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya, kita terima dengan penuh hormat kepada Tuhan yang mati bagi dosa kita. Tuhan bilang perbuatlah ini, artinya lakukan perjamuan kudus. Menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu orang makan perjamuan kudus, dia sedang mengaminkan Yesus mati bagi dosanya. Sekali lagi, waktu orang sedang makan perjamuan kudus, dia yakin Yesus mati bagi dosanya. Dan kalau itu terus dia yakini, maka dia tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak gampang imannya luntur, goyah dan sebagainya. Karena dia yakin hanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Tuhan berkata, lakukan ini, perbuatlah ini. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Orang percaya harus lakukan, harus berbuat, harus masuk dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sekali lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu orang melakukan perjamuan kudus, dia sedang memperingati kematian Tuhan bagi dosanya. Ayat 25, ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminum. Jadi anak-anak Tuhan harus hidup, harus masuk dalam perjamuan kudus. Harus makan perjamuan kudus. Tuhan berkata setiap kali kamu minumnya. Artinya setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan. Tuhan ingatkan kembali dia mati bagi dosa kita. Sehingga orang yakin dia sudah terima pengampunan. Amin. Kalau kita makan perjamuan kudus, kita yakin kita sudah terima pengampunan. Kita tidak perlu pengampunan yang lain. Artinya apa? Segala dosa kita sudah diampuni. Iblis tidak senang, iblis mencoba mengingatkan masuk dengan berbagai macam cara. Dosamu jahat dulu, kamu begini, dosamu besar, kamu tidak mungkin bisa diampuni. Kita yakin kita sudah diampuni. Asal kita tidak lakukan yang melanggar firman. Kita sudah ampuni, tapi kita masih di dunia. Tuhan ingin kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi orang yang makan perjamuan kudus, sekali lagi sudah perhatikan ayat ini. Setiap kali kamu makan roti, setiap kali kita minum cawan, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya apa? Orang yang makan perjamuan kudus, yang meyakini kematian Kristus bagi dosanya, yang meyakini dosanya sudah diampuni, dia akan menjadi saksinya Tuhan. Kalau dia kepala keluarga,
dia tidak tinggal diam, dia akan lihat istrinya setia tidak. Kalau dia orang tua, dia lihat anaknya setia tidak, kelakuan anaknya. Orang yang mengerti dia tidak bisa tinggal diam. Dia akan menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Artinya selama hidup di dunia, dia menjadi teladan bagi keluarga. Karena dia sadar, dia mengerti. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya tidak benar? Walaupun dia ke gereja mengakui Yesus, tapi kalau hidupnya tidak benar, firman Tuhan berkata Matius pasal 21, pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kembali kepada orang melakukan perjamuan kudus, memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Artinya dia yakin Yesus pasti datang yang kedua kali. Yesus pasti datang kembali. Jadi orang yang ikut perjamuan kudus makin diteguhkan, makin dikuatkan. Dan dia tidak bimbang, dia tahu dia datang kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti datang kedua kali. Orang makin cinta Tuhan, setia menunggu Tuhan. Kadang orang bisa berkata begini, kok gak datang-datang Tuhan, dengan persoalan orang dikondisikan dengan persoalan, lalu kemudian malas ke gereja, lalu tinggalkan gereja dan sebagai tinggalkan Tuhan dan seterusnya, karena tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang benar-benar masuk perjamuan kudus, dia makin yakin, makin setia, makin cinta Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan makna jasmani, bukan makna jasmani, bukan juga makanan jasmani. Roti dan anggur bukan maknanya jasmani. Ini tubuh dan darah Tuhan. Bukan makanan jasmani. Tapi benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Jangan ditafsirkan secara jasmani. Jadi kita tahu ini mengingatkan apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Dalam Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan roti ini. Jadi Tuhan memberkati roti, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku. Tuhan memberkati cawan itu yang berisi anggur, dan dia memberikan kepada muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti ini, ya, roti ini ada Kristus, karena itu tubuh dan darah Tuhan. Dia akan hidup selama-lamanya. Orang tidak akan dibimbangkan, tidak gampang dibimbangkan, tidak gampang maju mundur. Artinya rohaninya tidak gampang naik turun, terus akan naik. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin hari semakin naik. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jelas. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa yang turun dari surga? Yesus. Dia disebut roti. Dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Nah, inilah dagingku. Roti itu dikatakan dagingku. Dia berikan, inilah tubuhku. Jadi perjamuan kudus menjelaskan. Jadi perjamuan kudus menjelaskan Yesus benar-benar Tuhan. Yesus benar-benar Tuhan. Waktu kita makan perjamuan kudus, kita yakin Yesus benar-benar Tuhan. Yang kedua, bicara tubuh dan darah Yesus. Bicara kematiannya. Waktu kita masuk perjamuan kudus, kita yakin dia mati bagi dosa kita. Lalu barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan, ada jaminan hidup kekal. Jaminan hidup kekal. Bukankah penting kita masuk dalam perjamuan kudus? Ayat Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Yohanes 6 ayat 53 dan 54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa minum darahku dan makan dagingku.
orang yang tidak mengerti, mengartikan secara jasmani. Bagaimana Tuhan memberikan dagingnya? Apa kami harus memotong tubuhnya? Apa kami harus minum darahnya? Tidak. Tuhan bilang, perbuatlah ini karena aku. Inilah tubuhku, inilah darahku. Maka dikatakan siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Orang percaya Yesus pasti selamat. Kita percaya Yesus pasti selamat. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia penjamin keselamatan kita. Dan lalu apa-apa harus ditaruh dengan roti dan anggur. Seperti sesuatu yang membuat orang takut dengan roti dan anggur. Menaruh di bantal atau sesuatu yang harus dengan roti dan anggur. Bukan. Kalau orang sembuh karena Yesus, waktu seorang wanita dia menjamat jubahnya, dia berkata, kalau aku jamat jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Kristus, Tuhan. Di roti ini, cara tubuh Tuhan. Yesus berkata, inilah dagingku dan darahku. Jadi ada jaminan keselamatan. Orang yang percaya dan makan perjamuan kudus dengan benar, dengan keyakinan, dia tidak gampang dibelokkan. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah pentingnya perjamuan kudus? Barang siapa makan dagingku, roti ini Tuhan berkata, inilah tubuhku, dagingku. Anggur dia berkata, inilah darahku. Artinya orang yang benar-benar ikut perjamuan kudus dengan pemahaman yang benar, dengan keyakinan yang benar. Yesus ada di dalam dirinya, dia ada di dalam itu. Dan dia tahu, meyakini kematian Yesus bagi dosanya. Keselamatan ada di dalam Kristus. Jadi perjamuan kudus itu menyatakan Yesus mati bagi dosa kita. Kalau dia mati bagi dosa kita, ada pengampunan. Kita makan perjamuan kudus, kita diyakinkan, aku telah diampuni. Amin. Aku telah diampuni. Orang mau berkata, dosamu terlalu besar, jahat. Asal kita hidup dalam kebenaran sampai saat ini, Tuhan melupakan yang lalu. Kalau ada pengampunan, tidak ada keselamatan di luar Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita perhatikan ayat ini kembali. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Kita tidak dapat menerima keselamatan karena usaha kita, karena kebaikan kita, karena emas dan perak yang kita punya tidak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah yang tidak bercacat. Kita tahu Kristuslah yang bisa mengampuni dosa kita. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, oleh Kristuslah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kristus memperdamaikan kita. Kita tahu waktu Adam dan Hawa berdosa, dia dibuang keluar dari Taman Eden. Ada pedang yang menyala-nyala. Tidak mungkin mau masuk lagi ke Taman Eden karena ada pedang. Ada yang harus korban. Kristus rela berkorban. Maka Tuhan menyuruh Adam dan Hawa ganti pakaian dari daun-daun ara itu dengan pakaian kulit anak domba. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Jadi kita mengerti dengan benar, perjamuan kudus akan membuat kita setia beribadah kepada Tuhan. Menyatakan bahwa Yesus adalah hidup. Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi perjamuan suci juga menyatakan kepada kita bahwa Yesus hidup.
Kalau Yesus hidup, kita tidak sia-sia iman kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus turun dari sorga. Dia mati bagi dosa kita. Dia naik ke sorga. Dia sediakan tempat bagi kita. Waktu dia turun ke surga, dia mati di kayu salib. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Maka perjamuan suci menjelaskan kepada kita, ada tempat kita di surga. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Ada tempat di surga bagi kita. Menyadarkan kita adanya kepastian tempat. Tidak jangan-jangan. Jangan berkata, kalau engkau benar-benar hidup seturut firman Tuhan, jangan pernah berkata, ya masuk surga, enggak, itu haknya Tuhan, terserah. Saya selalu yakin, kalau saya terus menjadi pelaku firman, saya yakin saya punya tempat di surga. Harus punya keyakinan. Dan Yesus pasti datang kembali. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus segala-galanya. Satu kali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Karena dia sediakan tempat, bukan cuma sediakan tempat. Di dunia orang sediakan tempat, kita yang masuk tempat itu sendiri. Orang bisa sediakan tempat di perumahan, orang beli lalu masuk sendiri. Tapi surga, dia sudah sediakan bagi kita. Tapi dia turun kembali membawa kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu ke sana tanpa Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau rela turun ke dunia. Aku pasti ke sana. Aku pasti bersama-sama dengan engkau untuk selama-lamanya. Karena engkau telah menyediakan tempat bagimu. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus pasti datang yang kedua kali. Dan kepastian adanya sorga. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Perjamuan kudus sekali lagi mengingatkan kita, Yesus pasti datang kembali. Dan itu akan mendorong kita setia. Persoalan di dunia tidak akan melunturkan iman kita, tidak akan melunturkan ibadah kita. Kenapa? Karena kita tahu dia pasti datang kembali. Kalau dia pasti datang, kita sedang menunggu kedatangannya. Orang yang mau menunggu sesuatu, dia yakin sesuatu akan datang. Kalau dia menunggu seseorang, dia yakin seseorang itu pasti datang. Kalau kita sedang menunggu Yesus, kita yakin Yesus pasti datang menjemput kita untuk kita bersama dia selama-lamanya. Oleh karena itu, ikut perjamuan kudus. Kita tidak hanya melihat apa yang Yesus telah lakukan. Sekali lagi, waktu orang melakukan perjamuan kudus, dia tidak hanya melihat dengan imannya apa yang Yesus lakukan. Disalib, bangkit, naik ke surga. Tapi juga dia melihat apa yang akan terjadi. Yesus pasti datang kembali. Jadi Tuhan selalu ingatkan kita. Melalui perjamuan kudus, Tuhan ingatkan, karena itu, ikutlah perjamuan kudus. Ikutlah perjamuan kudus dengan pemahaman yang benar. Ada banyak orang, mereka santai, mereka mau online. Waktunya bukan online lagi sebenarnya, kecuali yang ada di luar kota. Ada banyak orang-orang yang di luar kota, di luar pulau. Mereka ikuti online kita pada tempat sore. Tapi bagaimana jemaat yang suka duduk di rumah sambil online, sambil makan, sambil online, sambil bercakap-cakap, kadang setengah online berhenti dan sebagainya. Tidak masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu ikut perjamuan kudus dengan pemahaman yang benar. Waktu kita masuk perjamuan kudus, kita sedang terlibat atau melibatkan diri dengan Kristus dalam persekutuan yang sesungguhnya. Yesus berkata, aku di dalam dia dalam aku. Dan itu membuat kita punya kekuatan rohani yang luar biasa. Jadi kita perlu makan perjamuan kudus. Kita tahu maknanya ikut perjamuan kudus. Dan biarlah kita terus
mengerti arti yang sebenarnya, membuat kita yakin Dia mati bagi dosa kita, ada kepastian pengampunan. Dia bangkit bagi kita, ada kepastian bahwa Dia memang benar hidup, ada kepastian Dia naik ke surga, ada kepastian Dia datang kedua kali menjemput saudara dan saya, dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kita persiapkan diri untuk persembahan kudus. Sementara kita nyanyikan sebuah pujian, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Kami katakan kembali. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi Sekali lagi katakan cintanya dan kasihnya buat kita. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan. Mari dengan segenap hati kita menghadap kepada Tuhan. Darah domba Allah, darah domba Allah, darah domba Allah, tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapus. Terus katakan dengan imanmu, darah domba Allah tercurah. Darah domba Allah. Darah Aris dengan Bapa berdoa. Curah di Kalvari. Darahnya, darahnya. Dia ada di sini, Dia bersama dengan kita. Hormati Dia, muliakan Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan darah domba darah-Mu Yesus, darah-Mu yang membebaskan kami, darah-Mu yang membawa kami menikmati kehidupan yang Katakan darah-Mu Yesus
kembali Tuhan, Engkau ubah hati kami, Engkau ubah cara pikir kami, agar kami serahkan hidup kami hanya untuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama kami sembah Kau, kami tinggikan Raja kami. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih. Betapa berharganya hidup ini Tuhan. Betapa beruntungnya kami hidup di dalam Engkau. Kami bangga memiliki Yesus di dalam. Amin. Kami sangat bangga memiliki Tuhan yang rela berkorban. Haleluya. Kami hanya mau katakan terima kasih. Kami hanya bisa katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, banyak hal yang kami gagal, banyak hal yang kami lewati. Kadang kami tidak merasa mampu untuk melangkah. Kadang-kali kami gagal di hadapan Engkau. Tapi kami punya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang mampu membangkitkan kami. Allah yang mampu membawa kami untuk menuju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ada daerah baru yang Tuhan siapkan. Ada bumi baru, ada langit baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu Tuhan, mari Engkau bawa kami menikmati setiap persekutuan dengan Engkau. Biarlah sidang jemaatmu di tempat ini menikmati hadirat-Mu demi hari. Biarlah sidang jemaatmu di tempat ini bertumbuh secara rohani di dalam Engkau. Biarlah sidang jemaatmu di tempat ini semakin hari mereka giat mencari Engkau, semakin hari mereka haus, mereka lapar di dalam Engkau, dan mereka mencari wajah-Mu selalu Bapa. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini. Datang mendidik kami, datang menegur setiap kesalahan kami, datang membina kami. Biarlah firman-Mu saat ini menjadi terang bagi kehidupan kami, menjadi pelita bagi jalan kami, sehingga kami tidak salah arah, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, sehingga kami mau hidup juga tidak bercacat, cacat dan tak bercela di hadapan Engkau. Mari kuduskan setiap kami, sempurnakan hidup kami sama seperti Engkau sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong terus setiap kami yang hadir. Biarlah semakin hari kami mencari Engkau, dan kami rindu, kami dipuaskan oleh kebenaran firman. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat korban-Mu.
Engkau korbankan dirimu buat kami. Kami terima kepastian keselamatan dan kami tidak mau tinggalkan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ini dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Tidak ada korban seperti korban-Mu. Tidak ada keselamatan di luar Engkau. Tidak ada kepastian seperti kepastian yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, anak-Mu, milik-Mu, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bentar mereka pulang, berkati mereka dalam perjalanan, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan tolong dan semuanya diberkati Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.